imanan yang beriman, wahtisaban dengan iman, wahtisaban dan mengharap ridha Allah. Wa kana ma'a hatta yusolli alaiha, terus bersama jenazah sampai disolati dan selesai kuburin, maka dia balik dapat 2 qiraah, sama dengan yang tadi. Tapi dijelaskan kullu qiratin mithlu jabal Uhud, satu qiraat itu gedenya seperti gunung Uhud. Saking gedenya itu pahalanya. Wa an Salim an abihi, Salim ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Matat sanata mi'ah, ya, sabai. Namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi siapa yang Umar? Cucu Umar. Dari cucu Umar, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab yang wafat tahun 102 Hijriah. An abihi, dari bapak Salim. Siapa bapak Salim? Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah sahabat Nabi. Ya, Salim dapat dari bapaknya Abdullah bin Umar. Anak, ya, Abdullah bin Umar melihat Nabi, Abu Bakar, Umar, Nabi, Abu Bakar, Umar, wa hum yamshuna amama al-janazah, beliau jalan di depan jenazah. Di antara sunnahnya, ini kan kalau misalkan, ya, seandainya tempat pemakaman di dekat, ya, tempat pemakaman di dekat, gimana di depan jenazah? Tapi tidak semuanya, semuanya bagian Nabi bilang, ya, di depan jenazah. Bagi yang berkendaraan, kalau kita lihat video kontemporer, berkendaraan itu di belakang. Kalau di sini Jakarta, kecuali yang buka jalan, tapi buka jalan kadang-kadang ramai juga, ya, hampir sama pegawai buka jalan, gitu ya. Ya, kadang ada orang lewat, orang nggak tahu dia boleh, ya, dibodoh-bodohin, kadang gitu. Ya, Jakarta kadang-kadang seperti itu. Waktu yang sunnah apa jenazah, jadi silakan dilibatkan. Nah, kita mungkin nggak bisa, karena biasanya kalau nyolatin jenazah di mushola langsung naik ke mobil. Nah, bisa diaplikasikan kalau kita ngikut sampai pemakaman, kita ada di depan, sebenarnya posisi di depan. Ya, ini bagi orang-orang yang ngerti kan, baik. Kalau nggak ngerti bilang apa, kita ngerti ambil di depan, ngambil sunnahnya. Kemudian wa an Ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, nuhina an ittima'il janaiz, kami dilarang untuk mengikut jenazah. Walam yu'zam, tapi tidak diperketat alaina untuk kami. Jadi ini pertama, Nabi melarang sebenarnya perempuan ikut, tapi tidak diperketat. Kenapa ada istilah kok muhina antiba'il janaiz, ikutin jenazah? Karena perempuan hatinya lebih halus dari laki-laki. Dikhawatirkan ketika perempuan ikut, keluarganya, suaminya meninggal, istrinya ikut, kemudian ditaruh di liang lahat, dia nangis jadi-jadinya sampai ngomong, Pak saya ikut, dan ikut mana? Gimana caranya? Kan gitu ya. Jadi saking tingginya akal sehatnya nggak main. Nah, makanya dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau misalkan bisa menjaga hatinya dari hal-hal tersebut, dipersilakan.
Ya. Jadi ini larangannya tidak diperketat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim sahih. Ya. Wa an Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul janazah faqum faman tabi'aha fala yajlis hatta tudha'a muttafaqun alaih. Ini kaifiyah gimana kita dengan jenazah. Apabila kalian melihat jenazah, faqumu, berdiri. Karena Nabi Muhammad SAW juga ketika jangankan orang Islam, non Islam lagi lewat jenazahnya ditandu, Nabi diri. Jadi kalau seandainya ada jenazah diri, barang siapa yang ngikut jenazah sampai ke liang kubur, artinya sampai letakkan ke liang kubur, ya, ikut pemakamannya, maka kata Nabi fala yajlis hatta tuwa'a, jangan duduk sebelum diletakkan itu jenazah. Duduk aja jangan, kadang-kadang lagi ngopi, iya kan? Apalagi nyari warkop, ngopi dulu gerah, rokok sepatakan mana? Ini, iya kan? Ya, orang kayu manis insya Allah yang begitu nggak ada. Nggak ada satu. Baik. Ya, jadi kita ngerti kalau seandainya kita ngikutin untuk menyebutkan jenazah, jangan duduk dulu, diri dulu, dilihatin, udah dikeruk, maka baru duduk. Ya. Kemudian wa'an Abi Ishaq wa as-Sabi'i namanya Amr bin Abdillah al-Himani, ya, ahadul a'lam tabi'in, salah seorang tabi'in yang alim, namanya Amr bin Abdillah. Nah, dari Abi Ishaq anna Abdullah ibn Yazid adkhala al-mayyita min qibla rijlayhi al-qabr wa qala hadha min as-sunnah akhrajahu lahu. Dari Abi Ishaq, sesungguhnya Abdullah bin Yazid salah seorang sahabat Nabi, adkhala al-mayyit, meletakkan mayit, min qibla rijlayhi al-qabr, dari kiri, ya, dari kaki, ya, kibal rijli, dari kaki ketika itu. Kata Abdullah bin Yazid, ini sunnahnya, letakkannya ibaratnya kalau letakkan begitu, yang jatuh duluan itu kaki, ya. Kalau di bawah itu kan yang jatuh duluan kaki, jangan kepala. Walaupun memang cuma beberapa senti ya perbedaannya. Nah, terus langsung posisikan ke kiblat. Ya, artinya dengan kiblat. Kalau seandainya kiblat di sini berarti udah menjadi bohong. Ya. Nah, ini merupakan satu sunnah. Walaupun meletakkan jenazah sebenarnya PKI bisa dari mana aja. Ya, kita bisa mengambil sunnahnya Nabi dari hadis-hadis Muhammad SAW. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillah wa ala millati Rasulillah, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Muhammad SAW, apabila kalian meletakkan jenazah di kuburan, maka doa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya, ini kalau seandainya di antara keluarga kita atau teman kita, orang terdekat kita misalkan meninggal,
Ya, kemudian kita diberikan kesempatan untuk masuk ke liang lahat, maka doanya itu pasti dimasuki Bismillah ala millati Rasulillah. Kita nggak masuk, yang masuk keluarganya yang kadang ngerti, ada orang nggak ngerti masuk aja deh. Baca Bismillah ya, wa ala millati Rasulillah. Cuma gitu doang. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Jadi kalau kemungkinan orang agak ngerti, ini merupakan sunnah Rasulullah SAW.